Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Amalia dari FKIP Hamka Program Studi PGSD, ingin menjelaskan tentang keanekaragaman alga dan peranannya. Pengertian alga yaitu protista yang bersifat fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Alga memiliki kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastida yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Orang awam menyebut alga sebagai sebutan rumput laut. Macam-macam alga: 1. Pyrophyta atau alga api, 2. Chirosophyta alga kemasan, 3. Chlorophyta alga hijau, 4. Phaeophyta alga coklat, 5. Rhodophyta alga merah, 6. Cyanobacteria alga hijau biru. 1. Pyrophyta atau alga api. Ciri-cirinya yaitu bersifat uniseluler, sel-sel yang mengandung fosfor, kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh suhu, kadar garam, dan nutrisi serta kedalaman air laut. Peranan positifnya yaitu dinoflagelata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Negatifnya yaitu menyebabkan pasang merah atau red tide. Dalam kondisi ini, alga merah dapat mengeluarkan toksin atau racun. Kedua yaitu Chirosophyta atau alga kemasan, berciri-ciri bersifat uniseluler soliter, uniseluler koloni, dan multiseluler, berflagela dan tidak berflagela, berdinding sel dan mengandung hemiselulosa, pektin atau silika. Peranannya yaitu berguna sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, dan lain-lain. Ketiga yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-cirinya yaitu berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, bersifat uniseluler atau berkoloni, dan multiseluler. Umumnya hidup secara fotoautotrof di air tawar. Peranan positifnya yaitu sebagai sumber protein sel tunggal, sebagai bahan makanan. Negatifnya yaitu dapat mengganggu jika perairan terlalu subur, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Ciri-cirinya yaitu ukuran talus mikroskopis sampai ke makroskopis. Bentuknya tegak, bercabang, atau filamen tidak bercabang. Selanjutnya yaitu peranannya. Alga coklat bermanfaat bagi industri, makanan, dan farmasi. Selain itu, alga coklat digunakan untuk makanan ternak dan sebagai pupuk karena kandungan nitrogen dan kaliumnya cukup tinggi, sedangkan fosfornya rendah. Kelima yaitu Rhodophyta atau alga merah. Ciri-cirinya yaitu umumnya bersifat multiseluler, berbentuk benang atau lembaran, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektin. Peranannya yaitu dapat menghasilkan agar-agar yang dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan kosmetik. Alga merah ditanam sebagai sumber makanan, dipakai dalam industri agar. Keenam yaitu Cyanobacteria atau alga hijau biru. Ciri-cirinya yaitu ada yang bersel tunggal, bersel banyak, dan ada juga yang hidup berkoloni. Selain memiliki klorofil dan karotenoid, ganggang hijau biru juga memiliki pigmen phycobilin. Dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosa, kadang-kadang berlendir. Peranannya yaitu ada yang negatif dan ada yang positif. Ganggang biru yang menguntungkan, misalnya Gloecapsa menghasilkan nitrogen di udara, atau Azolla pinnata yang dapat mentuburkan tanah. Selain itu ada pula Spirulina yang memiliki kadar protein tinggi. Selain itu ada juga ganggang biru yang merugikan, misalnya Anabaena, Flosaceae, dan Microcystis yang dapat membunuh makhluk hidup yang hidup di dalam air. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.